Pemirsa, ada beragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen kabar pilihan daerah sorotan dari penjuru negeri. Pemirsa, menyambut Hari Pendidikan Nasional, kami ajak Anda melihat berbagai inisiatif cerita dan tantangan dunia pendidikan dari penjuru daerah. Bersama rekan-rekan kami ada Goldi Gumilang dari TV One Biro Yogyakarta dan Wanasari dari TV One Biro Medan. Pertama kita ke Medan terlebih dahulu pemirsa. Wanasari, ada informasi apa dari TV One Biro Medan? Silakan informasinya. Ya, terima kasih Fatimah dan pemirsa, kami awali kabar pilihan terkait Hari Pendidikan Nasional ini dari wilayah Nias Utara. Pemirsa, masih banyaknya wilayah pelosok di Kepulauan Nias, Sumatera Utara ini tidak menyurutkan seperti minimnya ataupun belum ada pembangunan infrastruktur jalan. Ini tidak menyurutkan semangat bagi siswa-siswi di SD Negeri Hilesaloo di Kecamatan Lahewa Timur, Nias Utara untuk menuntut ilmu. Begitupun perjuangan para guru di desa tersebut yang menginginkan agar perubahan masa depan lebih baik bagi anak-anak di desa tersebut. Jauh, Pak. Dan pasang. Walau harus berjalan kaki dan melintasi sejumlah titik kecil yang terbuat dari batang kelapa yang mulai lapuk dan rawan dilintasi dengan kendaraan roda 2. Sejumlah guru tidak tetap di sebuah sekolah dasar di SD Negeri Hilesaloo, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara setiap harinya tetap berjuang demi mencerdaskan anak-anak di desa Lawowaga. SD Negeri Hilesaloo yang berjarak 5 km dari pusat desa hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki. Karena di musim hujan, ruas jalan ini akan digenangi air karena rawa-rawa. Akibat ketiadaan infrastruktur jalan yang semestinya dibangun pemerintah daerah menuju sekolah, membuat sekolah ini terisolir dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Tentang perjalanan, kondisi jalan yang sangat jauh dan berlumpur karena termasuk sekolah kita ini dusun, kurang lebih dari jalan raya ada 5 kilo dari lokasi sekolah SD Hilesaloo ini. Salah seorang guru tidak tetap, Amin Zaluku, yang sudah 2 tahun mengajar di SD Negeri Hilesaloo, setiap harinya harus berjalan kaki hingga 2 jam menuju sekolahnya. Betapa pentingnya pendidikan di SD Hilesaloo ini. Walaupun daerah terisolir, tetapi kami sebagai guru GTT sanggup memenuhi permintaan siswa tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Begitu juga dengan para murid. Setiap pagi dengan beralaskan sendal jepit, puluhan siswa yang berseragam merah putih ini bersemangat untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya walau dengan segala keterbatasan yang ada. Baik. Kami inginkan semua fasilitas ruangan sekolah seperti lantai yang sudah rusak dan jalan. Listriknya sudah ada atau gimana? Tidak ada. Dan kini SD Negeri Hilesaloo terus mengalami penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun, akibatnya banyak warga yang pergi dari desa keluar Nias. Masalah ini terjadi karena ekonomi masyarakat yang tidak tumbuh, akibat ketiadaan akses jalan terhadap hasil produksi perkebunan yang menunjang kehidupan warga di desa. Semoga pemerintah dapat mengambil alih, membangun infrastruktur penunjang bagi sekolah dan akses jalan agar ekonomi masyarakat dapat semakin bertumbuh dan berkembang. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Wan Men Halawa, TV One mengabarkan.
Kabar pilihan selanjutnya adalah sejumlah remaja yang tergabung dalam relawan Rumah Edukasi Anak Pesisir membangun pondok belajar di bagian Percusetuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tujuan dibangunnya pondok belajar ini adalah untuk mendidik anak-anak yang putus sekolah dan buta huruf agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Berdiri di bantaran sungai, bangunan semi permanen ini setiap hari Sabtu dan Minggu selalu didatangi oleh anak-anak yang ingin belajar. Sejumlah remaja yang tergabung dalam relawan Rumah Edukasi Anak Pesisir mendirikan pondok belajar di Desa Bagan Percut, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di pondok belajar ini, anak-anak diajarkan untuk membaca, menulis, serta berhitung. Pondok belajar ini sudah didirikan sejak tahun 2022 silam dan telah mengajar lebih dari 100 anak. Sebelum pondok belajar ini didirikan, anak-anak di lingkungan tersebut kurang mendapatkan pendidikan serta minim keinginan untuk belajar dan cenderung memilih membantu orang tuanya menjadi nelayan. Menurut salah seorang relawan, Atika Hasibuan, sejak didirikan, pondok belajar ini memiliki 20 orang relawan yang sebagiannya merupakan mahasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Dan kami juga berharap ke depannya semakin banyak pemuda yang ikut serta bergabung bersama kami menjadi relawan Rumah Edukasi Anak Pesisir dan peduli terhadap pendidikan anak pesisir. Selain belajar di pondok, para relawan yang merupakan warga setempat juga memiliki cara yang unik untuk mengajak anak-anak di sana, yakni belajar di atas perahu. Di momen Hari Pendidikan ini, diharapkan para anak muda bisa turut serta bergabung untuk menjadi relawan di pondok belajar. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One, mengabarkan. Ya, itu tadi dua kabar pilihan terkait momentum Hari Pendidikan Nasional dari wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Fatimah di studio.